Salam teman-teman mahasiswa, rekan-rekan pembelajar semua. Jumpa lagi dengan saya Yosef Hilarius Timupera dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang menarik mengenai civil society dan demokratisasi. Apa implikasinya di dalam pembangunan? Dalam hal ini saya kemudian akan membahas bagaimana keterkaitan civil society itu dengan social movement, gerakan sosial, lalu kemudian melihat keterkaitannya dengan demokratisasi, dan topik yang agak kontemporer yaitu masyarakat jaringan. Bagaimana gerakan sosial dalam masyarakat jaringan. Kita sepakati dulu, kita lihat bersama dulu apa itu civil society. Jadi kalau kita mengacu ke sejumlah literatur, antara lain Ehrenberg 1999, civil society adalah masyarakat yang otonom, bertindak, dan dapat mengontrol kekuasaan negara secara kritis. Mereka berbasis semangat egalitarian, memiliki unsur keterbukaan, penghargaan akan pluralitas, partisipatif, dan emansipatif. Nah, dari ciri ini semua sebenarnya ada dua tujuan penting dari keberadaan civil society ini. Secara politis, civil society bertujuan untuk melindungi masyarakat banyak, masyarakat luas dari kesenangan kekuasaan negara, dan secara ekonomi melindungi masyarakat dari ketidakpastian global, bahaya konglomerasi swasta, dan kemudian dari ketidakadilan sosial dalam interaksi ekonomi. Ini berbasis dari literatur dari ilmu politik Diamond 2003. Nah, bentuk-bentuk civil society itu apa sih? Selama ini kita selalu mengasosiasikan civil society itu dengan LSM atau NGO. Ya, kita coba lihat ya, bahwa civil society itu secara definisi adalah organisasi atau kelompok non-pemerintahan di luar lembaga resmi negara. Mereka ini otonom dan memiliki ciri cukup kuat mengimbangi dan mengontrol kebijakan negara. Kelompok-kelompok atau organisasi civil society ini bisa formal, bisa informal, dan lingkupnya ada dari lingkup lokal, nasional, dan global. Apa saja sih? Coba kita lihat beberapa secara cepat. Ada civil society yang bersifat kultural, ini asosiasi religius etnis. Misalnya yang akan saya contohkan di sini, asosiasi atau kelompok masyarakat adat. Atau misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Nah, ini kan mereka mempertahankan ya hak, mungkin nilai dan simbol tertentu secara kolektif. Kemudian ada civil society yang bersifat edukasional atau informasional. Nah, media massa, Kompas, itu Tempo, dan media elektronik yang sekarang banyak membahas berbagai kasus yang up to date, ini juga civil society, termasuk universitas. Nah, kemudian ada yang bersifat ekonomis, asosiasi-asosiasi perusahaan, asosiasi pengusaha juga civil society. Kemudian kelompok kepentingan, serikat buruh, asosiasi profesi, kelompok profesi. Kemudian civil society yang berkaitan dengan pembangunan. Nah, ini LSM pembangunan. Ya, banyak LSM atau mungkin ya UN Organization juga bisa masuk di sini. Kemudian civil society berorientasi isu, misalnya LSM lingkungan, LSM mengenai reformasi agraria, LSM perempuan, advokasi, dan sebagainya. Ada juga civil society berorientasi civic, memperbaiki sistem politik demokrasi. Misalnya BITRA, misalnya KPPOD, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, ICW, dan sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi lebih luas daripada sekedar LSM atau NGO yang kita pahami mungkin selama ini ya. Lalu apa kaitannya civil society ini dengan demokratisasi? Kalau kita lihat, demokratisasi itu adalah proses menuju demokrasi yang substansial. Jadi ada kekuatan sosial yang mengimbangi negara. Nah, karakteristik civil society ini sangat berkaitan dengan ciri demokrasi, bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang berciri kebebasan, menghargai hak dan saling kontrol, atau ada pluralisme di situ, itu sangat nyambung dengan civil society. Jadi civil society yang kuat adalah prasyarat mutlak dari berhasilnya sistem demokrasi substansial yang baik. Di sisi lain, perkembangan civil society merupakan parameter dari demokratisasi itu sendiri. Demokratisasi akan terlihat menguat dari terbukanya ruang bagi civil society dalam demokrasi yang substantif. Nah, sekarang coba kita lihat. Dari tadi judulnya saya coba buka kaitannya dengan gerakan sosial. Gerakan sosial ini adalah pola kerja dinamis dari civil society dalam mendorong perubahan, dalam melakukan kontrol itu. Dinamika kerja kelompok masyarakat sipil
terlihat pada pola gerakan sosial mereka. Ya, gerakan sosial adalah ciri atau elemen kunci dari kerja civil society. Nah, gerakan sosial itu apa sih definisinya? Kita bisa lihat bersama di sini. Tapi beberapa keywordnya adalah sebuah kerja kolektif untuk memperjuangkan kepentingan dan tujuan bersama yang dilakukan oleh kelompok kolektif di luar jalur negara, kelompok di luar negara, di luar jalur negara. Ya, nah ini ciri gerakan sosial itu. Jadi ada bentuk atau aksi perlawanan kolektif untuk tujuan bersama, ada nilai ideologi yang mendasarinya, dan biasanya berlangsung dalam tempo menengah atau panjang untuk merubah sesuatu. Ya. Nah, coba kita lihat ya, dalam perkembangan literatur terkini mengenai gerakan sosial, pembahasan menarik mengenai pola gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru ya, terkait dengan perkembangan masyarakat jaringan, masyarakat digital saat ini. Nah, dari sejumlah aspek kita bisa lihat ya, dari sisi ideologi dan tujuan, itu gerakan sosial lama berbasis tujuan ekonomi, material, yang juga berbasis misalnya ideologi kelas ya, seperti gaya penjelasan gerakan buruh, Marxian ya. Kemudian fokus pada identitas, fokus pada industri, buruh, dan anti kapitalis. Sementara ideologi atau tujuan gerakan sosial baru itu lebih tujuan non material, rekan-rekan semua. Dia fokus pada isu-isu identitas, lifestyle, kebudayaan. Secara pengelolaan gerakannya juga berbeda. Model pengelolaan gerakan sosial lama itu lewat saluran norma atau konvensional, lewat partai, lewat industri, dan sebagainya. Sementara gerakan sosial baru itu di luar saluran politik formal, ya, mereka memobilisasi opini publik, bisa berbasis jaringan, berbasis new media, ya, media baru, dan sebagainya. Dari sisi aktor yang berpartisipasi, kalau gerakan sosial lama partisipannya berbasis identitas, partisipan pada gerakan sosial baru tidak lagi tersekat secara sosial berbasis identitas, tapi lebih universal karena berbasis nilai-nilai universal dan identitas yang lebih universal. Sementara lingkup dan cakupan gerakannya itu, lingkup dan cakupan gerakan sosial lama itu lebih terbatas ya, nasional, lokal, strukturnya hierarkis dan terpusat. Sementara gerakan sosial baru itu lebih fleksibel, mereka lebih cair ya, bergerak lebih cair, lebih melampaui sekat-sekat transnasional ya. Jadi mereka sudah bersifat transnasional, melampaui sekat nasional, dan strukturnya terbuka, non hierarkis, dan terdesentralisasi. Jadi kita sudah melihat bersama nih rekan-rekan definisi-definisi pokok dari konsep yang akan kita bahas di sini. Nah, saya mencoba membahas 3 literatur ya, rekan-rekan semua. Pertama dari Seda 2016, tulisan Seda 2016 yang relevan sekali dengan topik ini, melihat adanya pergeseran pola triangulasi relasi, di mana ada penguatan peran pasar global nih sekarang. Global network value itu menguat. Di sisi lain, masyarakat lokal juga menguat. Jadi cenderung menyeimbangkan antara otoritas negara, tapi di sisi lain mengancam nasionalisme. Ini juga berbahaya. Desentralisasi sebagai wajah negara di mata masyarakat lokal adalah wajah langsung. Ya, itu banyak, kemudian kita tinggal lihat risetnya. Kalau riset Seda menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, Pemda dilihat kapasitasnya rendah, tidak relevan dengan kepentingan lokal. Kemudian literatur Seda juga mengatakan 2 poin lain yang nanti bisa kita bahas kemudian. Nah, literatur lain mengenai civil society juga dibahas oleh Mitzner. Ya, Mitzner 2014, tulisannya membahas mengenai oligarki ya, dia menanggapi tulisan dari Fedi Hadis. Mitzner melihat bahwa oligarki itu terjadi di Indonesia pada pemilu 2009 dan 2014, di mana oligarki ini terjadi karena kebutuhan pilkada semakin besar. Ya, tetapi justru dana untuk parpol dari APBN itu sebagian besar dipangkas. Nah, ada 5 kategori oligarki. Ya, rekan-rekan semua kita bisa lihat bersama di PowerPoint ini. Ada yang mengamankan kepentingan ekonomi politik, ada untuk ketenaran pribadi, ada untuk mewakili asosiasi pengusaha ya, seperti Erlangga misalnya, yang sekarang jadi Menko Perekonomian. Kemudian ada kalangan oportunistik yang mencari uang dari koneksi politik juga ada. Ada yang untuk menjalankan bisnis ya. Model-model oligarki gaya Abu Rizal Bakri itu dalam kategori itu menurut Mitzner. Nah, yang menarik dalam kaitannya dengan civil society adalah ada kalangan
yang kontra oligarki yang mulai masuk ke politik sejak tahun 2000-an. Di mana ini menandakan pola baru hubungan civil society ya dengan politik formal. Bisa sedikit memperlihatkan bahwa civil society sudah semakin terbuka ruangnya, walaupun oligarki tetap terjadi. Nah, kemudian Smith tulisannya mengenai social movement ini membahas bahwa globalisasi itu memperluas gerakan kolektif transnasional di luar pengaturan lokal dan nasional terhadap bentuk-bentuk dari gerakan sosial. Itu perkembangan teknologi informasi ini memudahkan kelompok-kelompok lokal dan nasional itu terhubung dalam jaringan transnasional, jaringan global. Jadi ini memunculkan ciri baru dari gerakan sosial. Organisasi-organisasi gerakan transnasional berupa jaringan, koalisi, memiliki sistem kerja yang terdesentralisasi. Jadi ada isu universal yang mereka bungkus dengan sistem kerja terdesentralisasi, cakupannya luas dan global. Ya, muncul di lokal dan nasional, tapi memiliki jaringan kuat ke transnasional dan mereka berorientasi isu global. Nah, sejumlah poin penting dari literatur-literatur yang relevan ini coba saya rangkum di dalam matriks seperti ini. Rekan-rekan lihat poin pentingnya ya, beberapa poin penting tidak saya uraikan lagi, tapi kita mari lihat bersama apa kaitannya dengan topik yang saya bawakan kali ini. Nah, teman-teman, ada yang sedikit saya ingin berikan contoh mengenai keterkaitan antara civil society, social movement, dan demokratisasi. Ya, saya mengangkat kasus masyarakat adat 7 suku di Bintuni, Papua. Masyarakat adat 7 suku ini adalah kelompok masyarakat adat di sekitar perusahaan LNG di Bintuni, Papua Barat. Nah, ini menarik kasusnya untuk saya. Saya coba melihat karakteristik gerakan mereka. Mereka 7 suku ini menuntut rekognisi atau pengakuan, menuntut hak ekonomi dan sumber daya di wilayah-wilayah mereka. Mereka menuntut prioritas program CSR dari perusahaan, menuntut Pemda yang melalui gerakan sosialnya mereka mencoba menuntut Pemda untuk mengawal program sosial agar prioritasnya untuk mereka, dan juga meminta prioritas tenaga kerja lokal bagi suku-suku yang memiliki hak wilayah dan terdekat dengan perusahaan. Isunya mereka bungkus terkesan universal, yaitu isu masyarakat adat, hak asasi manusia dari masyarakat yang secara kultural diklaim memiliki hak atas wilayah yang menjadi wilayah eksplorasi dari perusahaan. Gerakannya lebih lokal, tapi isunya universal, dan mereka memiliki potensi network, ya terutama dengan konvensi yang mengakui masyarakat adat di level PBB misalnya. Mereka berhasil mendapatkan program CSR yang berpihak dan Pemda lebih kritis pada perusahaan. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa urusan CSR ini sebenarnya bisa menyediakan ruang ya bagi civil society dengan social movement-nya, dan mereka bisa memiliki network di tingkat global untuk memperjuangkan hal ini ya. Dan pengelolaannya sudah banyak melalui media sosial. Ciri karakteristik gerakannya, rekan-rekan, dari contoh saya ini bisa kita lihat di tabel ini. Ya, di mana sebenarnya yang menarik adalah tadi ciri gerakan sosial baru sudah terlihat di ciri masyarakat adat 7 suku di Papua, di Bintuni, Papua ini ya, di dalam memperjuangkan kepentingan mereka, mengontrol negara, mengontrol perusahaan juga, bahkan lebih luas dari itu. Ya, partisipannya memang berbasis identitas masyarakat 7 suku, tapi mereka membangun ruang-ruang gerakannya lewat konsorsium, diskusi dengan Majelis Rakyat Papua ya, mendorong representasi di Pemda, mimbar rakyat dan sebagainya. Lingkupnya lokal, tapi gerakannya membawa isu yang global sekali lagi. Nah, apa yang penting kita lihat dalam kaitan dengan materi ini? Ya, pertama, desentralisasi ternyata memperkuat identitas dan demokratisasi lokal. Ya, ada aturan Otsus, Perdasus, afirmatif untuk indigenous people. Nah, jadi kelihatan bahwa pola gerakan masyarakat adat tersebut terjadi dan semakin menguat sebagai kontrol terhadap negara dan perusahaan. Ya, kapasitas Pemda rendah, seringkali lebih berpihak pada investasi. Nah, di sisi lain, kalau kita kaitkan sedikit dengan globalisasi ekonomi ini sebenarnya banyak memagari perusahaan dengan berbagai kewajiban ya untuk melakukan CSR ya, dalam misalnya ISO 26000, Global Compact dan sebagainya. Namun yang menarik juga, jaringan dan nilai global mengenai hak masyarakat adat ini semakin menguat
Ya misalnya ada di Deklarasi Hak Masyarakat Adat, ada jaringan NGO yang menguatkan ini. Di sisi lain, globalisasi memberi peluang untuk gerakan-gerakan sosial, misalnya masyarakat adat di tingkat lokal seperti ini, mengemas isunya dalam jaringan global. Dan semakin untuk memudahkan karakteristik gerakan sosial ini berjaring di model masyarakat jaringan, masyarakat digital. Ya, rekan-rekan. Jadi kita bisa lihat tadi penjelasan konsep-konsepnya, kaitannya, dan contoh yang coba saya ketengahkan di sini. Sisanya mari kita perdalam dengan bacaan dan diskusi kita. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam dari kami semua.